Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Khiratul Hasifah. Nah, ini adalah konten ke-8 tugas mata kuliah Teori Sastra. Di konten kali ini saya akan membahas analisis feminisme pada cerpen Rambutnya Juminten karya Ratna Indaswari Ibrahim. Sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share channel ini, karena satu like, komen, dan subscribe dari kalian sangatlah berarti bagi saya sebagai bentuk dukungan untuk konten edukasi teori sastra. Dalam teori feminis, seseorang perlu membedakan dua istilah lain yang selalu muncul, yaitu emansipasi dan gender. Emansipasi yang berasal dari kata emancipation dalam bahasa Latin yang berarti persamaan hak dari berbagai aspek kehidupan. Kenyataannya, dalam kehidupan selalu dikaitkan dengan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak dengan laki-laki. Permasalahan feminis dan gender adalah persamaan hak. Dalam sastra, emansipasi menonjol sejak periode Balai Pustaka. Dalam ilmu sosial, studi kultural khususnya, praktik-praktik sosial hasil manusialah yang merupakan penyebab utama terjadinya perbedaan. Pada hakikatnya, seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan. Tidak seorang pun dapat memilih untuk menjadi perempuan ataupun laki-laki, sehingga hal ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Namun, kebudayaan yang menjadikan kaum perempuan berada di kelas 2 lah yang menjadi pokok permasalahan. Cerpen Rambutnya Juminten karya Ratna Indaswari Ibrahim ini sungguh sangat luar biasa. Pasalnya, cerpen ini mengangkat permasalahan umum dalam masyarakat yang dengan tidak sengaja kita anggap biasa saja dan memang sudah seharusnya. Namun, apabila kita lihat dari sisi lain, hal ini adalah sebuah fenomena yang didasari oleh kultur agama pada masyarakat tertentu. Seorang istri haruslah patuh terhadap suaminya dan laki-laki berhak atas istrinya. Pada zaman secanggih ini tetap saja masyarakat masih berpengaruh pada pemikiran kuno atau kulon. Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah tokoh sentral yang memegang kekuasaan penuh terhadap apapun yang diinginkan. Wanita hanya menjadi bawahan laki-laki yang tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Wanita harus berada di lingkungan domestik dan mengatur semua kebutuhan rumah tangga. Hal ini memacu para sastrawan untuk mengangkat fenomena ini ke permukaan dengan tujuan ada perbaikan pada peran wanita sebagai makhluk yang sederajat dengan laki-laki. Dalam cerpen ini, Ratna menceritakan bagaimana seorang istri yang tidak punya pilihan selain menuruti keinginan suaminya, sekalipun dia tidak menyukainya. Sebenarnya, topik yang diangkat sangat sederhana, namun apabila dianalisis, permasalahan ini termasuk gejala feminis. Cerpen ini sangat kental dengan permasalahan gender. Karena itu, penulis mengambil cerpen ini sebagai bahan analisis pendekatan feminis. Semua dapat terlihat dari struktur alur cerpen yang menggambarkan setiap peristiwa diukur dari bedaan genre seperti lenyapnya keinginan Juminten untuk memotong rambutnya. Dan setelah rambutnya panjang indah serta disukai banyak orang dengan alasan cemburu, suaminya bernama Panuwun menyuruh Juminten memotong rambutnya. Hal ini mengacu para sastrawan untuk mengangkat fenomena ini ke permukaan dengan tujuan ada perbaikan pada peran wanita sebagai makhluk yang sederajat dengan laki-laki. Secara tidak sadar kita menganut paham patriarki, yaitu kaum laki-laki berkuasa atas semuanya, sedangkan wanita hanya menunggu perintah laki-laki atau biasa disingkat dengan 3M. Itu tugas wanita: yang pertama mana atau melahirkan, kedua memasak, dan ketiga berhias. Hal ini cukup membuktikan bahwa cerpen Rambutnya Juminten mengusung perbedaan gender yang masih dianut masyarakat sampai saat ini. Sementara itu, semua perempuan di desa ini memotong rambutnya semodel Marni. Juminten yang tidak juga tahan terhadap aroma minyak rambut itu ingin memotong rambutnya pendek semodel Marni. Seperti dalam kutipan novel berikut ini. Panuwun berkata, "Saya tidak akan mengizinkan kamu memotong rambut semodel Marni. Sebagai suami, saya akan tahu model apa yang pantas untuk istriku. Dan kau kan dandan untukku." Lalu Panuwun pun melanjutkan, "Dan ada yang bilang setiap kamu mencuci di pancuran, Nardi pasti mengajak kamu ngomong, iya kan?"
Jadi mulai sekarang kamu tidak boleh mencuci di pancuran. Dan kalau tidak ada saya di rumah, kamu jangan keluyuran, ucap Panuwun. Setelah itu dia terdiam. Kemudian dia melihat Juminten dengan lekat-lekat. Panuwun pun melanjutkan perkataannya. Saya tadi juga ketemu Pak RT, dan beliau menanyakan mengapa sudah 2 kali kamu tidak ikut latihan kasti. Begini saja Ten, ini semua gara-gara rambutmu yang panjang. Sekarang kau ke salon Mbak Titik, potong rambutmu sependek mungkin. Gejala-gejala feminis dalam cerpen Rambutnya Juminten diantaranya berupa: pertama, perbedaan gender yang mendominasi peran suami dalam rumah tangga yang berupa penindasan terhadap perempuan. Yang kedua, yaitu pandangan masyarakat yang menitik beratkan perempuan yang mengakibatkan ketidakadilan gender. Dan yang ketiga, pandangan laki-laki terhadap feminisme. Dalam cerpen yang berjudul Rambutnya Juminten, karya Ratna Indaswari Ibrahim memunculkan masalah yang biasa ditemui di masyarakat, yaitu perbedaan gender yang selalu menjadi dinding pembatas. Perbedaan gender tersebut lebih cenderung mengekang kebebasan perempuan. Paham ini dirasa sangat memberatkan perempuan. Karena dengan adanya perbedaan gender ini, kaum perempuan tidak memiliki kebebasan dalam berkarya, apalagi kultur masyarakat yang sangat mendukung. Nah, dengan memperlihatkan gambaran perempuan yang tidak berdaya, tertindas, yakni melalui tokoh Juminten, cerpen ini hendak memperlihatkan bahwa ideologi gender cenderung berlaku tidak adil terhadap perempuan, dan ideologi tersebut tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan. Dan berdasarkan gambaran tersebut, cerpen ini berusaha menggugat sikap masyarakat yang cenderung membiarkan bahkan membenarkan penindasan yang dilakukan kelompok manusia terhadap manusia lain, yakni laki-laki terhadap perempuan, karena kuatnya keyakinan pada norma-norma yang ada. Melalui gugatan ini diharapkan masyarakat bisa mengubah pandangan mengenai norma-norma yang tidak sesuai tersebut, dan dengan ini diharapkan masyarakat sadar untuk mengubah sistem dan tatanan pandangan masyarakat selama ini. Selain perbedaan gender yang sangat menonjol, cerpen ini juga menyampaikan kritik sosial terhadap masyarakat yang disajikan secara halus oleh pengarang. Kritik yang disampaikan pengarang adalah pandangan masyarakat yang selalu berpusat pada perbedaan gender, seperti cara pandang masyarakat yang memandang manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Sejak dahulu, laki-laki dan perempuan selalu dibedakan. Hal ini terjadi mungkin karena adanya daya tahan tubuh atau perannya dalam masyarakat. Padahal baik perempuan ataupun laki-laki, keduanya memiliki peran dan fungsi masing-masing, baik dalam keluarga ataupun masyarakat. Namun, pada kenyataannya perempuan seringkali kehilangan haknya sebagai perempuan, dan perempuan dituntut untuk menjadi istri dan ibu yang baik, sedangkan haknya sebagai perempuan kurang diperhatikan, seperti kasus yang diangkat dalam cerpen ini. Juminten, sang tokoh utama, harus memendam keinginannya untuk memotong rambutnya, dan dia harus menahan mual karena alergi terhadap obat penyubur rambut untuk mewujudkan keinginan suaminya. Pandangan laki-laki terhadap feminisme dalam cerpen Rambutnya Juminten terlihat dari karakter Panuwun sebagai seorang suami yang menganggap bahwa perempuan haruslah patuh terhadap perintah suaminya. Feminisme dianggap berlebihan karena tidak sesuai dengan adat dan budaya. Permasalahan yang diangkat dalam cerpen Rambutnya Juminten merupakan permasalahan yang lumrah dan banyak ditemui pada masyarakat. Permasalahan sederhana yang ditampilkan justru mampu membuka wawasan pembaca bahwa sesuatu yang biasa ini adalah suatu masalah yang kadang terabaikan karena dianggap lumrah terjadi di masyarakat. Cerpen Rambutnya Juminten karya Ratna Indaswari Ibrahim menyadarkan bahwa hal kecil dan yang dianggap biasa dapat menjadi hal yang luar biasa dan besar jika dibiarkan. Cerpen ini bukan hanya gambaran realitas, tapi mampu menjadi wacana yang menyadarkan terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat. Nah, barusan kita sudah membedah dan menganalisis teori feminisme cerpen Rambutnya Juminten karya Ratna Indaswari Ibrahim. Terima kasih sudah menyaksikan konten edukasi mengenai analisis feminisme. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Anissa Khiratul Hasifah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.